Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Anti Nopianti dengan NIM 3220375. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Sistem Informasi Persediaan Barang untuk meningkatkan proses pendataan barang berbasis web dengan metode FIFO. Di sini ada rundown presentasi. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metode perancangan perangkat lunak, analisis sistem yang berjalan, perancangan sistem, dan yang terakhir demo program. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Di era globalisasi saat ini membutuhkan informasi data yang tepat dan dapat diandalkan karena pesatnya perkembangan teknologi informasi. Artinya, agar kita dapat melaksanakan pekerjaan secara efisien dan memberikan hasil yang terbaik, kita harus menggunakan kecanggihan teknologi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan tertulis yang menguraikan secara jelas dan spesifik permasalahan yang akan diteliti atau dipecahkan dalam suatu proyek. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengelola dan mengontrol ketersediaan barang secara otomatis. Kedua, bagaimana perancangan sistem informasi persediaan barang berbasis web dapat mengatasi kendala yang ada. Ketiga, bagaimana memastikan bahwa setiap perubahan stok barang masuk dan keluar tercatat secara akurat dan real time? Oke. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan adalah hasil akhir yang diharapkan dari suatu usaha, kegiatan, ataupun proses. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini, satu, memudahkan pengelolaan dan pemantauan ketersediaan barang, serta meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses pendataan barang. Kedua, pengembangan sistem informasi persediaan barang berbasis web yang efisien, akurat, dan terintegrasi. Ketiga, mengembangkan dan menerapkan sistem informasi persediaan barang untuk meningkatkan proses pendataan barang berbasis web. Selanjutnya ada batasan masalah. Agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan, maka diperlukan suatu batasan masalah. Yang pertama, analisis menyeluruh proses pendataan barang di toko Harapan Cikatomas, termasuk pencatatan, pembaruan stok, dan pengawasan persediaan. Kedua, fokus pada masalah ketersediaan dan akurasi data dalam proses pendataan barang. Yang terakhir, data di toko Harapan Cikatomas Tasikmalaya tidak untuk transaksi dan hanya berfokus pada persediaan barangnya saja. Oke, di sini ada metode pengembangan perangkat lunak. Di sini saya menggunakan metode prototype. Yang pertama ada pengumpulan kebutuhan. Pengumpulan kebutuhan adalah langkah pertama yang harus dilakukan dalam tahapan metode prototype. Yang kedua, membangun prototype yang berfokus pada penyajian, misalnya membuat input atau output pada sistem. Ketiga, evaluasi prototype. Sebelum menentukan dan melangkah ke jenjang yang berikutnya, sangat penting untuk memeriksa langkah pertama, karena langkah ini menentukan keberhasilan dan proses yang sangat penting. Selanjutnya, mengkodekan sistem. Mengkodekan sistem memahami bahasa pemrograman sebelum kita memulai pengkodean, dan pada tahap ini kita dapat merancang, membangun, dan mengaplikasikan sesuai dengan persyaratan dalam bentuk sebuah kode program. Selanjutnya ada menguji sistem. Setelah pengkodean sistem, kita akan menguji sistem. Setelah itu, kita akan mengevaluasi sistem. Setelah evaluasi sistem, ada yang terakhir menggunakan sistem. Menggunakan sistem, suatu proses yang menunjukkan perjalanan data atau dokumen pada suatu sistem, atau keluar masuknya berkas yang terjadi pada suatu sistem yang sedang berjalan ataupun berlangsung. Oke, di sini ada roadmap penelitian. Ada judul atau penulis. Di sini judulnya Sistem Informasi Persediaan Barang untuk Meningkatkan Proses Pendataan Barang Berbasis Web dengan Metode FIFO First In First Out menurut Alvin et al. 2020. Hasil resumnya, metode First In First Out diimplementasikan pada sistem peletakan dan pengambilan barang agar mempermudah admin gudang dalam melakukan peletakan dan pengambilan barang sehingga lebih efektif. Selanjutnya sama roadmap penelitian. Oke, di sini ada analisis sistem yang sedang berjalan. Di sini ada supplier, customer, petugas, dan pemilik toko. Dimulai dari supplier konfirmasi barang yang masuk kepada petugas. Setelah itu petugas mendata barang yang masuk. Setelah barang yang masuk, petugas membuat laporan barang yang masuk. Setelah membuat laporan barang yang masuk, supplier menerima tanda terima barang yang masuk. Setelah tanda terima barang yang masuk, petugas mendata pembelian. Setelah itu, penerima pendataan barang yang masuk menjual ke customer. Setelah itu, ada pendataan pembelian. Setelah pendataan pembelian, ada tanda terima barang yang keluar oleh petugas. Petugas memberikan tanda terima barang yang keluar kepada pemilik toko, kemudian pemilik toko menerima laporan data stok barangnya.
Setelah itu, pemilik toko juga menerima laporan data pembelian dari tanda terima barang yang keluar. Setelah itu selesai. Oke, use case diagram. Use case diagram merupakan pengembangan software terhadap sistem yang akan dibuat. Di sini ada use case. Di sini ada use case login, mengelola data admin, mengelola data petugas, mengelola data supplier, mengelola data rak, mengelola data barang masuk, mengelola data barang keluar, dan yang terakhir ada logout. Nah, di sini apa sih ini garis-garis ini? Garis-garis ini adalah asosiasi. Di sini ada pemilik toko dan petugas. Pemilik toko asosiasinya bisa masuk ke login, mengelola data admin, mengelola data petugas, mengelola data supplier, mengelola data rak, mengelola data barang masuk, mengelola data barang keluar, dan terakhir logout. Sedangkan petugas bisa masuk ke login, mengelola data barang masuk, mengelola data barang keluar, dan terakhir logout. Selanjutnya, ada Entity Relationship Diagram atau ERD, Sistem Informasi Persediaan Barang. Di sini ada entity-nya yang mana aja sih? Nah, entity itu kita tandai aja dengan kotak ini. Di sini entity-nya ada barang masuk, entity supplier, entity barang keluar, entity customer. Di sini juga ada atribut. Kita atribut tandai dengan oval ini. Di sini ada atribut dari entity barang masuk, ada atribut ID, nama, kategori, tanggal masuk barang, jam, dan stok. Di entity supplier ada atribut ID, nama, alamat, email, dan telepon. Di entity barang yang masuk ada nama, kategori, tanggal barang yang masuk, dan ada atribut jam, tanggal yang keluar. Di entity customer ada atribut ID, nama, alamat, dan kontak. Di sini juga ada garis ini tuh relasi atau kata kerja. Di sini kata kerjanya kita melakukan. Di sini customer melakukan beli barang. Nah, berarti barangnya masuk. Kemudian dari supplier memesan barang. Setelah itu dari supplier melakukan jual barang, berarti barangnya keluar. Oke. Setelah itu ada kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas adalah suatu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan yang berhubungan dari setiap objek. Nah, di sini ada kelas-kelas diagram. Yang pertama ada kelas barang, kelas petugas, kelas supplier, kelas barang in, barang out, kelas admin, kelas rak, kelas ajuan. Di sini semua kelas saling berkaitan dengan barang. Karena apa? Judulnya juga persediaan barang, berarti otomatis di sini saling berkaitan dengan kelas barang. Selanjutnya, di sini ada perangkat keras atau hardware yang dibutuhkan oleh sistem pembuatan sistem ini. Yang pertama, minimal prosesor i3, memori 4GB, SSD 256GB, monitor 14 inch, HDD 500GB, mouse, dan keyboard. Perangkat lunak atau software yang dibutuhkan pada pembuatan sistem ini. Yang pertama, sistem operasi Windows 10 32 bit atau 64 bit, XAMPP x64, Google Chrome, Sublime Text, dan yang terakhir Figma atau CorelDRAW. Oke, selanjutnya demo program udah beda link. Nah, ada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa diambil dari adanya sistem informasi persediaan barang ini mampu memudahkan user dalam proses mendapatkan informasi dan pengelolaan data dan meningkatkan efektivitas pengelolaan stok barang yang ada di Toko Harapan Cikatomas dan memungkinkan pemantauan secara real time dan lebih cepat. Oke. Baiklah, sekian presentasi penelitian saya ini pada hari ini. Mohon berkenan kepada Bapak atau Ibu penguji untuk memberikan masukan dan saran terhadap penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.